Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seneng nih. Video kali ini gue asli demen banget nih kawan-kawan ya. Jadi makin terang benderang, fakta-fakta baru makin tersibak, ya kan. Nah, ini adalah pengakuan teman akrab Eki. Bahkan bapaknya AR ini adalah juga temannya bapaknya si Eki. Jadi makin terang benderang nih. Nah, yang mencengangkan kawan-kawan, temen Eki ini dia dari sebelum maghrib sampai jam 10 tuh masih kontak dengan si almarhum Eki. Mengejutkan lagi, ternyata si Eki itu memakai narkoba, kawan-kawan. Asli gue demen banget tuh, kita simak yuk. Ini dari kejadian dulu ya, dari awal kejadian. Enggak, awal kenal. Oh, awal kenal. Kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana gitu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa apa namanya anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan gitu. Terus habis dari situ udah nggak ketemu lagi. Ketemu laginya itu sekitar kapan ya, sebelum tiga bulan sebelum kejadian lah, bulan Juni, tepatnya bulan Junian kayak kalau nggak salah sih ya, pokoknya segitu. Di situ saya ketemu ini apa tuh namanya kayak Eki lagi di situ, di pas-pasan lah ketemu, kayak saya lagi duduk di kos-kosan gitu. Terus duduk di kosan, terus saya nanya, iya dari sini ya, pokoknya ya basa-basi lah gitulah di kosan. Nah setelah itu ketemu laginya pas 7 Agustus itu BBM-an, nanyain ada di mana, apa mau ngajak nongkrong, mau apa ngajak nginep si Ekinya. Nah begitu jam berapa, jam asaran itu si Eki BM saya, si Eki BM saya bilang ada di mana itu posisi. Saya bilang ada di Sidang, ada di Islamic Center. Habis Islamic Center dia nyamperin saya tuh di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islamic Center. Terus saya ajak nongkrong ke Warbe. Itu habis ngajak nongkrong ke Warbe, dia ya biasalah basa-basi lah. Di situ juga kan ada rekan-rekan saya juga, ada teman-teman saya juga. Nah di situ basa-basi terus dia ngomong ke saya, anterin ini apa, benerin motor saya cari baut, soalnya knalpotnya goyang ya. Terus habis itu saya nyuruh teman saya, soalnya kan saya nggak tahu persis di situ bengkel di mana. Jadi si teman saya ini saya suruh untuk sama si almarhum YS itu ya. si YS ini. Nah si almarhum ini untuk cari baut. Kata si YS ngomong ke saya itu, sebelum cari baut dia ke ini dulu apa tuh namanya, area Kiban. Beli apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ, Jenit. Nama obat-obatannya. Habis dari situ kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu, katanya Vina gitu. Habis setelah itu dia baru pulang ke, bukan pulang, cari bengkel untuk nyari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam setengah 5, jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya, habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Eki ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, jenis lagi. Nah itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Dari beberapa saksi yang memang berjauhan tempat tinggalnya, bahkan tidak kenal, itu sinkron banget ya kawan-kawan. Dari saksi Ali Bang Ismail, terus siapa satu lagi tuh yang musafir itu, kemudian Widya dan Mega, itu semua sinkron. Terus ada lagi kesaksian yang di apa tuh, lupa gue, ada lagi tuh. Nah itu yang mengaku dia dipinjam helmnya yang dipinjam Eki.
Jadi semuanya tuh sinkron. Itu dari area Kiban itu langsung dijemput ke sana. Pas sudah sampai sana, dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Itu. Habis itu langsung ke daerah Dawan. Langsung ke daerah Dawan itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah rumah AN. Nah, nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah, kita nongkrong tuh bareng, soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah, udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman apa, terus minum es, minum kopi apa udah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang muda lah ya, inisiatif untuk patungan itu tuh, untuk ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Jadi konsumsi miras iya, terus pakai itu juga iya ya kan. Bisa dikatakan ya si Eki waktu kecelakaan tuh terkontaminasi miras dan iya kan. Itu di kebun lah, bukan kebun sih ya, hitung aja lah kebun lah. Di kebun situ kalau pas saya cuma minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata cewek saya marah-marah ya, ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah, udah habis dianterin pulang, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YS sama AN di situ. Nah, begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9:30 lah. Nah, saya pulang. Nah, menurut si YS sama AN itu si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga begitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke, Terus kejadian katanya lempar-lemparan batu, bambu, balok tuh kapan gitu ya? Kapan? Sedangkan mereka tuh komunikasi tuh lancar gitu, antara Eki dan temen-temennya tuh lancar, antara Eki ke Widya, terus Eki ke ini yang satu nih ya kan, itu lancar gitu. Jadi nggak ada di situ cerita lempar-lemparan batu, bawa-bawa keributan yang seperti dikatakan di skenario itu gitu kan. AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya si Vina, nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, apa nggak tahu, minta uang, terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah, di situ di tengah ya, di seperjalanan saya itu saya sambil main HP, dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana apa namanya, saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah, katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu, saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Ini apa sih ya, dulu mapping 3 kali. Tahu-taunya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist satu, kayak apa namanya, pesan nggak terkirim lah begitu. Pas sudah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ngambil uang. Saya masih sampai situ belum langsung berangkat lagi, soalnya kan saya mau balikin motor nih. Motor si YS kan ada di saya. Motor YS ini ada di saya. Saya di situ duduk dulu, istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM, tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin status RIP Eki RDN. Nah, saya tanya kan, habis sampai saya tanya, ini bener nggak? Iya bener, coba saya lihat fotonya. Bener, tentu dikirim fotonya ya baju hitam, terus apa tuh namanya ya, pokoknya
itulah. Habis itu saya kan coba buat mastiin nih bener apa enggak, kan penasaran juga soalnya kan habis sama saya. Nah, saya ke rumah sakit Gunung Jati. Sesampainya di rumah sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Vina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran, di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu, bahasa bahasa inilah, bahasanya nggak enak ya, nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh gini, ini almarhum ini sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dianya kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak anak-anak gengnya kayak nggak terima lah, kayak gitulah. Soalnya habis itu saya takut, belum sampai lihat almarhum si almarhum, jadi saya takut. Saya balik arah, langsung pulang ke Dawan. Udah sampai situ udah, saya nggak ada kabar, nggak pernah ini lagi, nggak pernah publis lagi. Itu baru tahu. Nah ini time-time saat kejadian kecelakaan tuh mulai terjadi, masih komunikasi. Jadi komunikasi itu masih terjalin gitu, bahkan AR sempat ngepi, jadi sinkron banget ya kan. Terakhir berhubungan di seputaran jam segitu, kemudian Widya juga terakhir berhubungan di seputaran jam segitu ya kan. Jadi sinkron banget, gak fix kecelakaan kalau menurut saya sih ya gitu. Ini asumsi saya sih ya enggak. Oke lah ya kan kawan. Nah, cukup sekian untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga menginspirasi ya kan, semoga kita bisa memetik hikmah dari semua ini ya. Sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.